Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Saya harapkan anak-anak semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Baiklah anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita bertemu pada mata pelajaran sistem komputer, di mana mata pelajaran sistem komputer merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diajarkan kelas 10 semester 1 teknik komputer dan jaringan. Baiklah anak-anak semuanya, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Ya anak-anak semuanya, kita bertemu pada mata pelajaran sistem komputer. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkanlah, nama saya Prayitno, mengampu mata pelajaran pemrograman dasar dan sistem komputer. Alamat di Glonggong, Nogosari, Boyolali. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai pelajaran. Pada pertemuan ini kita membahas tentang sistem bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal bilangan. Bilangan itu terdiri atas angka-angka dari angka 0 sampai 9. Misalkan 913. Angka 3 menunjukkan satuan, angka 1 menunjukkan puluhan, dan angka 9 menunjukkan ratusan. Nah, ini adalah salah satu bilangan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jenis-jenis bilangan. Kalau yang kita bahas tadi adalah bilangan dengan model bilangan desimal. Ada jenis-jenis bilangan lain yang mungkin masih asing bagi anak-anak semuanya. Yang pertama adalah sistem bilangan biner, atau biasa disebut dengan bilangan basis 2. Kemudian yang kedua adalah sistem bilangan oktal, atau biasa disebut dengan bilangan basis 8. Kemudian ada lagi sistem bilangan heksadesimal, atau yang disebut dengan bilangan basis 16. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang paling sederhana karena hanya terdiri atas angka 0 dan 1. Contoh misalkan 1010 kurung buka 2 kurung tutup. Nah, angka kurung buka 2 kurung tutup ini merupakan basis dari bilangan itu, atau menunjukkan itu adalah basis 2. Sehingga dari contoh bilangan 1010 kurung buka 2 kurung tutup, maka angka 1010 merupakan bilangannya dan tanda 2 merupakan basis bilangannya. 2 itu berarti basis 2 atau disebut dengan biner. Kemudian yang berikutnya konversi biner ke desimal. Kemudian yang berikutnya adalah konversi bilangan biner. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang konversi dari biner ke desimal, perlu memahami terlebih dahulu bilangan pangkat. Misalnya 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 2 pangkat 1 itu berarti 2 saja, yaitu sama dengan 2. Kemudian ini yang menarik, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi semua bilangan, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1.
Contoh lain misalkan 2 pangkat 0 itu 1, 3 pangkat 0 juga 1, 8 pangkat 0 juga 1, 16 pangkat 0 juga 1, dan seterusnya. Sehingga kalau bilangan pangkat itu kita tabelkan, akan menjadi tabel seperti ini. 2 pangkat 0 itu 1, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, dan seterusnya. Tabel inilah yang nanti akan kita gunakan sebagai alat untuk mengkonversi dari bilangan biner ke desimal. Jadi anak-anak harus paham terlebih dahulu terkait dengan tabel bilangan pangkat seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal. Sebagai contoh, misalkan kita punya bilangan biner 1011, bilangan biner 1011 akan kita konversi menjadi desimal. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama dibuat tabel bilangan pangkat terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya memasukkan angka biner urut dari belakang ya. Urut berarti kalau urut dari belakang itu 1101 ya, 1101. Kemudian langkah yang ketiga mengkalikan bilangan pangkat dengan angka binernya. Dan yang keempat, yang terakhir, menjumlahkan hasil kali dari bilangan pangkat dan bilangan biner tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya simaklah yang berikutnya ini. Tadi adalah bilangan binernya 1011. Yang 1011 kita buat dulu tabel bilangan pangkat. Nah, ini seperti ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Karena ada 4 digit ya, 1011 itu kan ada 4 digit atau 4 angka, maka tabelnya hanya kita batasi sampai 4 saja. Kemudian kita masukkan angka binernya. Nah, ini 1101. Jadi soalnya kan 1011. Kalau kita masukkan ke tabel itu dari belakang 1101. Kemudian kita kalikan kolom hasil itu, kita kalikan kolom angka biner, sehingga dari atas 1 kali 1 adalah 1. Kemudian baris kedua 2 kali 1 adalah 2. Baris ketiga 4 kali 0 adalah 0. Baris keempat 8 kali 1 adalah 8. Kalau kita jumlahkan menjadi 11. Inilah hasil konversinya. Baiklah, kita simak untuk contoh yang kedua. Ubah biner ke desimal yaitu 1101. Kita langkah pertama adalah kita buat tabelnya. Nah, tabelnya ini. Nah, jadi ini ada 4 baris karena ada 4 digit. Jadi binernya ada 4 digit, kita buat tabelnya 4 baris. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan angka binernya. Angka binernya dari belakang. Kalau biner 1101 dari belakangnya berarti 1011. Nah, kemudian kita kalikan hasil itu ya, kolom hasil itu kita kalikan dengan kolom angka biner. Menjadi 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 0 0, 4 kali 1 4, 8 kali 1 8. Kalau kita jumlahkan menjadi 13. Inilah hasil konversinya dari biner 110 menjadi desimal yaitu 13. Demikian tutorial kali ini. Saya harapkan anak-anak tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.